Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman sekalian. Di sini saya akan sedikit melanjutkan penyampaian materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Okta dan Evi, yaitu tentang korupsi. Nah, saya akan menyampaikan bagian ringkasan studi kasus dan analisis kasusnya yang sudah kami buat. Nah, saya akan menyampaikan ringkasannya. Yang pertama adalah korupsi merupakan penyakit yang demokratis dan modernitas, di mana hal ini disampaikan oleh Samuel P. Huntington, yang mana penyakit ini sudah merajalela terjadi di berbagai belahan dunia, tak luput juga di negara kita, Indonesia. Korupsi sendiri merupakan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompoknya. Nah, secara umum korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu dengan menyalahgunakan kekuasaan, informasi, keputusan, pengaruhnya terhadap suatu organisasi, bahkan dengan uang serta kekayaan, dan juga banyak lainnya. Nah, gejala dari korupsi ini sendiri adalah gejala kleptokrasi, yang mana gejala ini berasal dari kata kleptomania, yang artinya kebiasaan mencuri. Namun, kleptokrasi ini lebih tinggi tingkatannya dan biasanya ditandai dengan keinginan kuat pengelola negara untuk memperoleh keuntungan melalui korupsi sebagai tujuan organisasi dan keuntungan dirinya sendiri. Nah, praktek korupsi di Indonesia terjadi begitu masif. Artinya tidak hanya terjadi pada lembaga eksekutif, melainkan juga terjadi dalam lembaga legislatif dan yudikatif. Nah, korupsi ini sendiri bisa muncul di mana aja, baik di dalam negara berbentuk republik atau kerajaan, di negara berpemerintah presidensil atau parlementer, di negara demokrasi atau otoriter. Namun, bisa ditandain bahwa jika semakin otoriter suatu pemerintahan itu, maka akan semakin tersistem pula manipulasi dan korupsi yang terjadi. Faktanya, korupsi banyak dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan, sehingga semakin mudah dalam mencapai keuntungan pribadi melalui perilaku korupsinya tersebut. Perilaku korupsi di Indonesia sendiri merambah hampir dalam setiap sektor, tak luput juga sektor pendidikan. Nah, sebagai contohnya adalah korupsi massal yang pernah terjadi yang dilakukan pada dana bos di setiap sekolah-sekolah. Nah, pemerintah sendiri memiliki 3 pandangan terhadap korupsi, yaitu impres pencegahan korupsi, tolak remisi koruptor dipermudah, yang artinya tidak semua koruptor itu ajuan remisinya atau pembebasannya itu akan dipermudah, dan membuat UU Perpres atau UU Perintah Presiden Pencegahan Korupsi. Nah, korupsi berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Apabila korupsi sudah menjadi makanan masyarakat sehari-hari, maka di situ juga akan menimbulkan kekacauan, sehingga setiap individu dalam masyarakat hanya mementingkan diri sendiri, tidak ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Saran untuk penanggulangan korupsi itu sendiri diantaranya dibagi menjadi 4, yaitu 1. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. 2. Memperkuat transparansi. 3. Meningkatkan pemberdayaan. Terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dari keempat saran ini sendiri dapat kita ambil bahwa sebenarnya korupsi itu kuncinya dalam menanggulangi itu adalah diri sendiri, yaitu kesadaran diri sendiri. Seperti itu. Lalu studi kasus yang kami ambil itu adalah kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi, yang ditemukan yaitu kasus korupsi anggaran Kejaksaan periksa pimpinan DPRD Batam. Nah, ini diliput langsung oleh CNN Indonesia pada hari Rabu 27 Mei 2020, di mana Kejaksaan Negeri Batam itu menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran belanja konsumsi pimpinan DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, tahun anggaran 2017-2019 yang diperkirakan merugikan negara sekitar 2 miliar. Nah, inti dari kasus korupsi ini sendiri adalah merupakan penyalahgunaan pimpinan DPRD
yang mengajak kolega-koleganya itu memanipulasi data anggaran, di mana dengan modusnya itu adalah dengan memecah-mecah kegiatan pekerjaan pelelangan dengan cara melakukan penunjukan langsung terhadap rekanan-rekanan. Nah, berdasarkan anggaran yang ada itu, negara dirugikan sebesar 2 miliar. Diketahui jajaran pimpinan DPRD Kota Batam terdiri dari ketua, wakil ketua, dan lainnya. Analisis kasus ini sendiri adalah berdasarkan kasus yang sudah dipaparkan di atas, kita dapat melihat bahwa benar korupsi itu terjadi lebih banyak dilakukan langsung oleh individu yang memiliki jabatan atau pengaruh penting dalam sebuah organisasi. Selain itu, melakukan kejahatan korupsi tidak selalu dilakukan hanya oleh satu orang saja, namun berkelompok atau banyak orang dengan menggunakan koneksi yang sudah ada. Jika kita ambil contoh dari kasus di atas adalah pimpinan DPRD beserta jajarannya yang melakukan korupsi tersebut. Tujuan dari melakukan kegiatan korupsi ini sendiri tidak lain adalah hanya untuk mengambil keuntungan pribadi yang kemudian dibagi-bagikan berdasarkan jumlah orang yang ikut mengerjakan atau ikut melakukan kejahatan korupsi itu sendiri. Nah, kedok dari melakukan korupsi ini sendiri adalah menggunakan pekerjaan sebagai alasan utamanya, yaitu tadi memecah-mecahkan kerjaan seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa benar adanya jika pemerintahan Indonesia kurang tegas dalam menindak atau mencegah kejahatan korupsi itu sendiri. Selain itu, kejahatan korupsi ini membuat kepercayaan masyarakat juga mulai berkurang terhadap pemerintah Indonesia. Baik, sekian dari penjelasan ringkasan analisis kasus dan studi kasus yang sudah saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.